Untuk saat ini, saya membutuhkan uluran tangan kalian untuk membantu ODGJ yang saya temukan di jalan, yang kami rawat, yang kami temui, dan orang-orang membutuhkan lainnya. Saya pribadi mohon maaf sebesar-besarnya apabila keadaan kita masih terus seperti ini. Dengan berat hati kita akan berhenti dari kegiatan sosial ini. Pengeluaran kami sangat-sangat besar untuk biaya rumah sakit jiwa per orang dan setiap bulannya, sedangkan dalam satu bulan kami bisa handle kurang lebih 30-50 orang yang kita bantu dan kita biayai. Apabila terus-menerus kami melakukan pengeluaran yang sangat jumlahnya besar tetapi sama sekali tidak ada pemasukan di yayasan kami tidak bisa berbuat banyak dan keterbatasan dalam membantu orang-orang yang membutuhkan. Jadi untuk kalian di luar sana, apabila ingin membantu, saya berharap dengan kerendahan hati saya, kepedulian kalian dalam bentuk apapun yang dibutuhkan oleh ODGJ yang kami rawat, yang terlantar, dan sebagainya. Untuk kalian para generasi muda, udah bukan zamannya lagi kalian nongkrong buang-buang uang foya-foya. Ayo kita bantu sesama karena uang kalian yang notabene walaupun hanya sekedar minum kopi itu sangat berarti untuk orang-orang yang membutuhkan di luar sana. Untuk makan pun mereka sangat sulit, bahkan untuk tempat tinggal pun mereka tidak punya. Jadi bismillah, dengan adanya video ini kalian bisa tergerak hatinya untuk men-share sebanyak-banyaknya ke para dermawan yang ada di luar sana, untuk orang-orang yang peduli antar sesama umat manusia yang membutuhkan tanpa harus melihat ras, suku, dan agamanya. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Guys, pada awalnya gue kaget, sekaligus gue gak percaya dan gue juga sedih ya melihat story Tenovi yang memohon bantuan pada kita semua untuk membantu Tenovi mengurus ODGJ yang sudah ditemukannya. Lalu saya kesini lihat teman-teman juga pasang story lah mengenai permohonan bantuan Tenovi ini. Gue sedih loh, dan gue bisa ngerasain apa yang Tenovi rasakan di sini. Karena selama ini yang gue tahu nih ya, Tenovi itu mengurus para ODGJ, mengurus anak asuhnya, juga membantu orang-orang yang membutuhkan itu bukan semuanya dari donatur, mungkin ada sedikit dari donatur, tapi sebagian besar itu ada dari penghasilan Tenovi sendiri, dari akun medsosnya, dari semuanya. Dan gue percaya ya, sebesar apapun penghasilan yang Tenovi miliki, itu tidak akan sanggup untuk membiayai ODGJ yang sudah didapatkannya. Apalagi masih banyak juga ODGJ yang Tenovi masih mau cari. Karena pasti Tenovi juga lebih berfokus pada kebutuhan anak asuhnya yang lucu-lucu yang dia dapatkan dari anak-anak para ODGJ itu, seperti Naila, Tabo, dan semuanya. Dan pasti juga Tenovi memiliki kebutuhan untuk pribadinya dia sendiri. Tenovi masih memiliki kebutuhan untuk membayar gaji timnya sendiri, karena yang gue tahu Tenovi juga membayar gaji timnya itu dari uangnya sendiri loh. Teman-teman, Tenovi itu nggak minta ratusan ribu, jutaan ribu, nggak usah sok-sokan kalian ingin nyumbang segitulah. Kalian lihat follower Tenovi 2 juta lebih lah, 2 juta lebih orang. Seandainya 2 juta lebih ini follower Tenovi ini bersatu semuanya, dan seorang masing-masing hanya nyumbang 1000 perak aja, itu sudah sangat meringankan beban Tenovi loh. Ya, karena apa? Dengan kita menyumbang 1000 perak setiap bulan rutin pun, semua follower bersatu, itu membuat Tenovi seneng loh. Tenovi tidak melihat jumlah besar kecilnya yang kalian berikan. Buat apa kalau kalian nyumbang besar nantinya jadi sombong-sombongan? Tenovi tidak menginginkan seperti itu. Tapi kebersamaan kita semua, persatuan kita semua menolong Tenovi. Dengan menolong Tenovi, dengan kata lain kita juga secara tidak langsung menolong diri kita sendiri. Dan gue ingatkan, ini tidak ada hubungannya dengan permasalahan Tenovi yang sedang dialaminya, yang juga belum selesai. Bila musuh-musuhnya Tenovi bilang, puaslah, karma lah, atau apalah akibat perbuatan Tenovi sampai akhirnya seperti ini, gue bilang, kalian sama saja menyumpahi diri kamu sendiri loh.
Apalagi kita para netizen yang ikut-ikutan membenci Tenovi. Itu nggak lucu, ya. Karena kita ini hanya mendengar berita-berita yang kita lihat sendiri, tidak ikut langsung terjun di dalamnya, tapi ikut menyumpahi atau apapun, itu sama saja berbalik. Dan jika keadaan kalian susah nanti dan tidak ada yang menolong, ingat apa yang telah kalian lakukan terhadap Tenovi loh. Ya, dan untuk para oknum-oknum nih ya, jangan sampai permohonan bantuan Tenovi ini dijadikan manfaat oleh para oknum juga untuk menipu orang lain, sehingga orang lain tidak mau membantu Tenovi loh. Ya, itu jauh lebih jahat lagi, tau nggak? Ya, mungkin kalian dapetin uang, tapi tidak akan barokah buat kalian sendiri. Ya, jadi buat teman-teman, yuk kita para follower, para pendukung Tenovi semuanya, yang diminta Tenovi adalah kebersamaan kita semua, bukan soal nominalnya. Dan kalau sampai 2 juta orang ini memiliki kesadarannya dengan menyumbang Rp1.000 saja tiap bulan, itu sudah sangat berarti sekali buat Tenovi. Dan Tenovi masih terus bisa melanjutkan kegiatan sosialnya ini. Kebayang nggak kalau misalkan Tenovi sampai stop itu semua? Gimana nasib ODGJ yang dari rumah sakit jiwa? Gimana anak-anak asuhnya dia nanti ke depannya? Tenovi masih mendapatkan penghasilan, iya, tapi dia akan fokus kepada anak asuhnya. Dan dia akan fokus terhadap tim yang bekerja pada Tenovi juga. Ya, gue yakin dengan Tenovi seperti ini artinya benar-benar dia juga udah merasa, aduh, istilahnya ngurut dada, tapi dia tahan. Ya, dan dia dengan rendah hati di tengah permasalahan yang belum beres mau memohon bantuan pada kita semua, itu sikap yang luar biasa. Karena Tenovi juga yakin pasti dengan dia seperti ini pasti akan banyak hujatan buat dia sendiri. Tapi Tenovi lebih mementingkan ODGJ dibanding hujatan terhadap dia sendiri. Itu ada suatu hal yang luar biasa yang belum tentu kita bisa lakukan sendiri loh. Ya, jadi teman-teman, nggak ada salahnya yuk kita membagi Rp1.000 per orang saja untuk membantu Tenovi. Asal semua follower Tenovi bersatu semuanya, gue pikir bisa. Itu 1.000. Gimana kalau misalnya seorang nyumbang 10.000, 100.000? Wah, Tenovi mungkin kedepannya bakal punya rumah sakit jiwa sendiri loh. Benar nggak? Kita doakan sama-sama buat Tenovi ya. Dan nanti untuk saudara seimanku yang terkasih dalam Tuhan, ingat loh, identitas kita sebagai kekristenan adalah suatu bentuk kasih. Kasih adalah suatu identitas kekristenan kita. Janganlah melihat Tenovi ini berbeda agama sehingga kita tidak mau membantu Tenovi. Tetapi mari kita bersatu membantu Tenovi, karena apa yang dilakukan Tenovi ini adalah suatu bentuk kasihnya terhadap para ODGJ yang mungkin ditelantarkan oleh pemerintah, oleh keluarganya yang dipandang hina. Bahkan kita sendiri kan kalau didatangi ODGJ kita takut ya, malah kita usir atau tutup hidung karena bau segala macam. Ini hal yang tidak bisa kita lakukan, tapi Tenovi bisa lakukan itu semua. Ya, nanti doakan aja semoga aku bisa koordinasi dengan Tenovi, turut membantu Tenovi dalam hal ini. Ya, saya tidak janji, tetapi saya akan coba menghubungi Tenovi langsung. Oke, buat teman-teman semuanya, kita bersatu semuanya dan jangan sakit pautkan lagi dengan permasalahan Tenovi. Dan para oknum yang mengambil keuntungan dari permintaan ini, ingat, karma kalian benar-benar dunia akhirat loh, dan turun-temurun lo bakal kena azabnya. Oke, makasih. Tenovi tetap semangat. Masih banyak ODGJ yang sangat membutuhkan Tenovi, dan ingat, sudah banyak juga ODGJ yang sembuh. Dan lihat anak asuh yang dididik oleh Tenovi semuanya jadi. Karena Tenovi bukan hanya mendidik, tapi juga memberikan akhlak yang baik untuk anak-anak asuhnya. Oke, terima kasih.